Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah puji dan syukur senantiasa kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat karunia yang selalu Allah berikan kepada kita tiada henti, tidak pernah berhenti walaupun sesaat dalam sepanjang hidup kita. Terutama nikmat yang paling besar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam, alhamdulillah. Juga nikmat lain yang begitu banyak, nikmat waktu, rizki, kesempatan, kesehatan, ilmu dan sebagainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hambanya yang terus diberikan rasa syukur, terus dimudahkan untuk senantiasa bersyukur. Dan juga kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa berikan kita kekuatan dan kemampuan untuk terus meningkatkan, menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurah pada junjungan kita yang mulia, yang tercinta, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga tidak lupa pada para keluarganya, pada para sahabat, para tabiin, tabiut, tabiin, dan sampai pada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kembali Allah pertemukan kita di malam yang baik ini. Semoga Allah senantiasa menjadikan kegiatan ini untuk kita menjadi kegiatan istiqomah dan senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita dan senantiasa Allah mudahkan untuk kita memahami dan mengamalkan tentunya. Dan semoga kegiatan ini menjadi kegiatan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah berkumpulnya kita tidak hanya di dunia tapi juga kelak di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah Pak Ustadz Kiai Haji Atian Ali telah hadir bersama kita. Hatunun Ustadz, syukuran jazakallahu khairan katsiran, besar para pesunting, sehat terus Ustadz. Alhamdulillah. Amin. Baik para jamaah sekalian, kita buka kegiatan pada malam hari ini dengan kita sama-sama meniatkan lillahi ta'ala atas setiap aktivitas ibadah kita dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait dengan tema yang akan dibahas pada malam hari ini merupakan tema yang merupakan apa namanya, kalau bahasa Sunda mah hancak gitu ya, rangkaian tema yang apa namanya kita dapatin dari Ustadz Atian guru kita tentang jangan sampai kita merusak keikhlasan kita. Pertama, pada waktu itu beberapa bulan yang lalu dengan hawa nafsu yang bisa merusak keikhlasan, dan kita sudah sampai di pertemuan yang ketiga, insya Allah ya kalau saya tidak salah, membahas tentang bab ria. Dan ria itu betul-betul sangat berpotensi bisa merusak keikhlasan kita dalam ibadah. Dan izin Ustadz menyampaikan dan mengingatkan kembali pada para jamaah sekalian, kemarin ingat Pak Ustadz menyampaikan beberapa potensi yang membuat kita ria, ternyata itu dalam aktivitas ibadah kita para ulama menyampaikan. Jadi aktivitas-aktivitas yang biasa mungkin kita lakukan itu berpotensi ria. Itu menurut pendapat para ulama. Yang pertama, seperti saya tidak lupa bahasa Arabnya Ustadz ya, kemarin bulan lalu saya menyampaikan itu salah satu diantaranya adalah sedih dan takut dalam ibadah, ada air mata saat ibadah, menangis gitu. Yang kedua juga ada tanda dahi hitam di kepala, apakah itu bisa disengaja atau tidak. Dan Ustaz sempat menyampaikan kemarin ternyata di akhwat atau ibu-ibu itu tidak pernah ada tanda hitam ya begitu ya. Dan yang ketiga, seseorang yang menggunakan celana cingkrang dan memperpanjang gamisnya, dan juga ada yang mengeraskan bacaan Quran dan juga memanjangkan sholat. Dan itu semua ternyata aktivitas-aktivitas ibadah yang berpotensi memunculkan ria dalam hati kita yang itu bisa merusak keikhlasan dalam ibadah kita. Mohon maaf saya mengingatkan sebagian saja, mungkin masih banyak yang kemarin saya terlewat barangkali. Baik, langsung saja kepada guru kita, Ustadz Kiai Haji Atian Alidai untuk memperdalam kembali tentang bab ria karena memang belum selesai. Pada waktu dan medianya, Ustadz Atian, kami persilahkan. Ustadz.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Bapak-bapak dan ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, puji syukur tidak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena tidak henti-hentinya Allah melimpahkan rahmat serta karunia dan inayahnya pada kita sekalian. Juga pada malam hari ini, alhamdulillah kita jumpa lagi eh, dan insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita di tema besar kita, masalah ikhlas, sesuatu yang mutlak harus dimiliki oleh setiap orang agar ibadahnya tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terus terang saja kalau membahas ikhlas ini kadang-kadang jadi ngeri sendiri, Pak. Ya, ngeri kalau uh, kita merasa sudah beribadah selama puluhan tahun ya, mengabdi pada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau nanti di akhirat tiba-tiba Allah menyatakan semua yang kita lakukan itu nol, tidak ada nilainya di mata Allah. Betapa pengerinya ya. Kalau istilah bahasa Sunda itu capek gawe, teka pakai gitu ya. Bukan hanya saja nol, kalau kita lihat di Quran surat Al-Ma'un kan lebih ngeri lagi. Di Al-Ma'un ayat 4 sampai dengan ayat 7 itu. Fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Kata musallin saja sudah menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu sudah melaksanakan syariat sholat. Namun syariat sholatnya itu tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena alladzina hum an sholatihim sahun, yang sholatnya itu lalai, tidak tidak khusyuk gitu ya. Bacaan kemana, gerakan kemana, hatinya di mana, pikirannya kemana, itu nggak nyara rambung gitu ya. Atau alladzina hum yura'un. Nah, ini yang menjadi bahasan kita. Yang sholatnya itu didasari dengan riya, tidak ikhlas mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sudah sempat membahas dulu tentang makna ikhlas, di mana para ulama pada akhirnya melihat pada ayat Al-Quran, uh, makna ikhlas itu adalah sesuatu yang murni. Murni ketika sesuatu tidak bercampur dengan barang lain. Jadi susu murni itu susu yang murni susu gitu. Emas murni berarti emas yang murni emas gitu. Kalau sudah bercampur dengan katakanlah tembaga atau perak, berapa persen pun tembaga dan perak itu tentu sudah menyebabkan emas itu tidak murni. Dari sinilah mulai terjadi perbedaan para ulama itu tentang bagaimana hukum seorang yang melakukan ibadah dengan dasar riya. Nah, di sini terbagi dua kelompok ulama. Kelompok yang pertama diwakili oleh Imam As-San'ani, ya, didukung oleh Imam Al-Ghazali. Mereka berpendapat ada tiga kemungkinan. Jadi ada tiga kemungkinan orang yang uh, beribadah itu kaitannya dengan riya. Yang pertama sepenuhnya riya. Jadi 100% dia beribadah itu hanya karena ingin dinilai oleh orang lain. Dan ini sangat mungkinkah? Sangat mungkin, yaitu ibadahnya orang-orang munafik. Jadi mereka memang bukan seorang muslim, tapi memang dia harus melakukan ibadah sholat bersama orang muslim karena tidak ingin ketahuan kalau dia bukan orang muslim. Kalau tidak ingin ketahuan kalau dia itu orang kafir gitu. Nah, itu. Inilah yang dimaksud oleh Allah di Quran Surat An-Nisa ayat 142, wa iza qamu ila sholat qamu kusala. Kalaupun mereka melaksanakan sholat itu mereka lakukan dengan malas-malasin. Nah, kemungkinan yang lain yaitu apabila
derajat uh, niat untuk melakukan ibadah itu kecenderungan ikhlasnya lebih dominan dibanding kecenderungan rianya. Misalnya 70% ikhlas, 30%-nya ria. Nah, menurut pendapat di kubu para ulama ini, Imam Al-Ghazali, Imam As-San'ani, di antaranya, ya ibadahnya diterima oleh Allah. Ya. Itulah sebabnya kenapa tingkatan amal ibadah seseorang itu berbeda-beda gitu. Sehingga Allah menyiapkan menurut mereka, apa Allah menyiapkan 100 kelas di surga itu. Karena nanti yang beribadah itu ada yang 90% ikhlas, 10% dia itu ada yang 80% ikhlas, 20% dia. Yang jelas sama sekali akan ditolak adalah ketika kecenderungan ria dan ikhlasnya itu seimbang, 50-50, 50%, 50%. Ya, ya ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Namun menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu gak ada nilainya kalau yang dilakukan itu ibadah sunnah. Tapi kalau ibadah wajib berarti dia belum melaksanakan, maka dia berdosa karena belum melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Dan yang sudah pasti diterima, tidak apa disepakati adalah ketika kecenderungan dia yang dominan. Oh itu sudah pasti ditolak oleh Allah SWT. Misalnya riaknya 60%, ikhlasnya cuma 40%. Bagaimanapun kubu yang pertama ini masih lebih ringan Pak, dibanding pendapat di kubu yang kedua. Kubu yang kedua diantaranya ulama besar Imam Al-Qurtubi yang terkenal dengan kitab tafsirnya Al-Qurtubi. Beliau menyatakan tidak bisa nah, apa ria itu ada dalam ibadah seseorang. Sekecil apapun dia menghancurkan nilai ibadah itu. Jadi beliau menganalogikan ria itu kan dalam beberapa hadis dinyatakan sebagai syirik syirik kecil gitu. Orangnya pelakunya musyrik gitu. Tapi musyrik ringan kata Rasulullah dalam hadis itu. Jadi dia tidak menggugurkan keimanan tetapi mengancam sahnya ibadah seseorang. Nah itu. Jadi menurut Imam Al-Qurtubi ada ada syirik besar, ada syirik kecil. Nah, syirik besar itu juga kan tidak dimungkinkan seorang itu musyrik pada Allah walaupun hanya sebesar zarah gitu, sebesar atom. Tetap saja musyrik gitu. Jadi misalnya dia meyakini Allah sebagai zat yang maha kuasa, tapi ada 1% dia juga yakin selain Allah juga ada yang kuasa menolong dia misalnya. Kuasa membuat rezekinya jadi lapang, ya. Kuasa yang membuat orang dia selamat, kuasa yang membuat dia bisa sembuh itu. Ya, dalam prinsip Islam yang maha kuasa menyembuhkan itu kan hanya Allah. Jadi kalau seorang, maaf ini ya kepada para dokter ini, saya harus menyampaikan. Jadi kalau seorang misalnya punya keyakinan bahwa yang telah menyembuhkan penyakit dia itu Allah dan dokter saja atau obat yang dia minum, maka dia sudah musyrik. Musyrik dalam perbuatan-perbuatan Allah. Af'alun min af'alillah. Fi'lun min af'alillah. Jadi dia telah menyekutukan Allah dalam perbuatan Allah. Karena tidak ada yang kuasa menolong kita kecuali Allah. Kita sudah pernah bahas itu dulu ya dalam tafsir Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi dan hanya kepadamu ya Allah kami mengharapkan pertolongan. Kewajiban kita itu manusia hanyalah berikhtiar, berusaha mencari rezeki. Nah, tapi yang menentukan nanti kita dapat rezeki atau tidak Allah. Dari mana rezeki itu datang? Ya tentu tidak langsung turun dari langit gitu ya. Allah akan memberikan lewat perantaraan orang tua kita, suami atau teman, saudara, atau hasil kerja kita. Jadi rezeki itu tetap dari Allah. Ketika kita sakit, kita pergi ke dokter,
dokter berusaha untuk mengobati, dokter para dokter meneliti obat dan sebagainya. Itu usaha yang nanti akan menentukan sembuh atau tidak itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kalau sampai dia meyakini ada selain Allah, ya musyrik gitu. Karena semua kita manusia itu makhluk yang la haula wa la quwata illa billah. Kita nggak memiliki daya kekuatan, nggak bisa menentukan. Nih saya lakukan ini, pasti kamu berhasil. Nggak bisa. Yang menentukan hasil itu Allah. Selama Allah belum menyatakan kun jadi, maka sesuatu tidak akan pernah terjadi. Betapapun kita berusaha uh, seoptimal mungkin. Nah, kalau syirik dalam zat Allah, dalam perbuatan Allah, itu sudah jatuh musyrik keluar dari Islam, maka syirik yang ringan, yaitu ria itu tadi, yang tidak membatalkan keimanan, tapi bisa menghancurkan ibadah, juga tidak boleh menurut mereka sekecil apapun. Nah, ini pendapat di kubu yang kedua ini ya, yang didukung oleh Al-Haris Al-Muhasibi. Jadi mereka ya tetap kembali kepada pengertian ikhlas itu adalah murni. Ya kalau murni dia nggak boleh tercampur sedikit pun. Ketika dia sudah tercampur sudah tidak murni lagi, sudah tidak ikhlas lagi. Nah inilah dua pendapat ya di di yang berkembang di para ulama. Ya memang tentu kita berharap mudah-mudahan kubu yang pertama yang benar gitu. Karena itu lumayan rada ringan sedikit untuk kita itu. Oh, kalau kubu yang kedua, ini berat juga ya. Kita bisa sepenuhnya ikhlas gitu, seperti itu. Nah, itu saya kira yang jadi pembahasan kita ya bahwa ada dua kubu ini. Nah, sekarang masalah ria ini terus ditelusuri oleh para ulama sampai kepada masalah yang apakah kalau seseorang misalnya mau beribadah, sholat misalnya, dia niatnya ikhlas karena Allah, lillahi ta'ala. Jadi nggak ada niat lain, ya. Betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi eh, di tengah pelaksanaan sholatnya timbul rasa riaknya, ya, gitu ya. Jadi awal niatnya untuk melaksanakan sholatnya itu dia ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, pergi ke masjid dengan niat yang ikhlas untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika berada di masjid, ketika orang banyak memperhatikan dia, terutama mungkin dalam sholat sunnah ya, karena kalau sudah sholat berjamaah kan nggak ada yang bisa memperhatikan. Nah, maka di tengah sholatnya itu dia timbullah kecenderungan untuk ria, gitu. Karena orang banyak memperhatikan, sehingga yang tadi niatnya hanya akan membaca surat atau ayat yang pendek gitu kan, tapi karena orang banyak memperhatikan, dia berusaha untuk membaca yang agak panjang sehingga lama. Waktu rukunya juga dia buat lama. Waktu sujudnya juga dia buat lama. Supaya orang memperhatikan kalau dia itu seorang yang soleh lah gitu ya. Nah ini bagaimana itu hukumnya? Karena awal niatnya dia ikhlas gitu. Tapi tiba-tiba dalam pelaksanaan sholatnya, artinya dalam syariat sholatnya, gitu ya. Ya, dalam syariat itu dalam gerakan dan bacaannya itu syariatnya itu timbullah keinginan untuk memperpanjang yang tadinya pendek membuat lama gitu karena dia berharap bahwa orang lain yang ada di masjid itu bisa melihat dia gitu bahwa dia itu seorang yang soleh karena sholatnya pun begitu kelihatan khusyuk gitu kelihatan lama dan sebagainya. Nah, di dalam masalah ini para ulama berpendapat, diantaranya Ahmad dan Ibnu Jarir At-Tabari, ini yang terkenal ya, Imam At-Tabari, itu berpendapat bahwa eh, tidak membatalkan sholatnya itu. Ya. Jadi dia tetap mendapat pahala sesuai dengan niat awalnya, niat keras. Ya, itu ya. Jadi eh, begitu juga didukung oleh sebagian ulama-ulama dari mazhab Hanafi ya. Jadi menurut mereka pada umumnya menyatakan bahwa
ibadah seseorang itu tetap diterima sesuai dengan niat awalnya. Mereka mendasari pada innamal a'malu binniyat. Jadi niat awalnya itu dia ingin beribadah secara ikhlas. Tapi kemudian terjadi uh, mungkin karena godaan setan juga di tengah sholatnya itu, jika dia membisikkan agar dia terlihat terlihat soleh di mata orang lain, sehingga akhirnya dia uh, ya memperpanjang bacaan tadi itu pada sujud lama misalnya, duduk di antara sebuah sujud lama, rukunya lama dan sebagainya untuk supaya dinilai. Nah, itu menurut mereka ya ibadah itu diterima ya. Hanya saja tentu mereka sepakat bahwa ibadah itu penuhnya sempurna itu. Jadi tidak sempurna di mata Allah Subhanahu wa taala itu ya. Artinya ibadah itu punya nilai yang berkurang karena perubahan perubahan atau munculnya niat lihat di tengah-tengah pelaksanaan sholat yang dari awal dia niatkan betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi luar biasa ya kalau kita perhatikan para ulama ini begitu sangat-sangat khawatir sekali kalau ya siapa yang tidak khawatir kalau ibadahnya itu sia-sia gitu. Ya, gitu ya. Maka mereka meneliti sampai seperti itu. Bagaimana kalau niat pertamanya itu murni untuk karena Allah, tapi di tengah pelaksanaannya muncul kecenderungan ria gitu. Maka menurut mereka karena berdasarkan hadis innamal a'malu binniyat, benar. Artinya tidak gugur itu sesuai dengan niat pertamanya dia ikhlas. Tapi tetap bahwa dia akan memperoleh pahala yang kurang dari Allah Subhanahu wa taala karena munculnya niat itu di tengah pelaksanaan ibadahnya. Gitu ya. Lalu kemudian masih lagi para ulama mempersoalkan eh, bagaimana kita harus menghadapi kecenderungan ria ini kalau gitu ya. Kalau memang ria ini akan mengancam keselamatan ibadah kita di mata Allah, di mana diterima atau tidaknya ibadah kita ini sangat tergantung dengan keikhlasan dan sangat atau sangat tergantung tidak diterima itu karena unsur ria itu. Maka sebagian ulama berpendapat memang kita harus berjuang mati-matian untuk menghilangkan kecenderungan ria itu dari dalam diri kita. Jadi Syria ini harus dihabis sampai ke akar-akarnya itu. Ini nggak boleh lagi ada kecenderungan di dalam diri kita itu kecenderungan untuk berbuat ria itu. Nah, ini menurut satu pendapat, pendapat para ulama ya. Nah, ini pendapat ini seperti bagus, seperti baik gitu ya. Tentu niatnya baik ya, ingin supaya ria itu jangan lagi ada dalam diri kita. Tetapi pendapat ini pendapat yang mustahil bisa dilakukan. Ini berlebihan menurut umumnya para ulama. Berlebihan kenapa? Memang kecenderungan yang tidak baik dalam diri manusia itu nggak bisa dihilangkan sama sekali. Nggak bisa. Sampai kapan? Ya sampai sakratul maut. Jadi memang Allah Subhanahu Wa Taala sudah menciptakan pada diri kita manusia itu sejak awal memiliki dua kecenderungan. Ini sudah sering kita bahas ya. Nah, di Quran Surat As-Sam ayat 7 sampai dengan 10 bahwa ada dua kecenderungan, kecenderungan fujur, kecenderungan untuk berbuat maksiat, kecenderungan untuk kufur, kecenderungan untuk berbuat zalim, pokoknya yang tidak baik lah semua itu. Dan kecenderungan takwa. Nah, itu sebaliknya kecenderungan untuk beriman, beramal saleh, berbuat jujur, bersikap adil dan sebagainya. Ya, yang positif. Nah, dua kecenderungan ini nggak bisa dihilangkan itu. Jadi kalau ada seorang misalnya kufur, bukan berarti dia nggak punya kecenderungan untuk beriman. Kalau ada seorang misalnya berbuat maksiat, itu bukan berarti dia tidak punya kecenderungan untuk berbuat taat. Sebaliknya, ketika seorang beriman, bukan berarti dari dalam dirinya itu sudah tidak ada kecenderungan sama sekali untuk kufur. Sehingga kenapa bisa terjadi orang yang beriman itu tiba-tiba murtad, jadi kufur gitu. Atau kita lihatlah banyak terjadi peristiwa orang-orang yang kafir tiba-tiba masuk Islam. Jadi karena memang kecenderungan itu tetap ada, nggak bisa dihilangkan ya, nggak bisa dihilangkan, tetap ada. Dan justru sekarang bernilainya keimanan seseorang di mata Allah itu karena dia telah
menghasil menekan kecenderungan kufurnya sehingga yang muncul adalah kecenderungan imannya. Bernilainya sebuah amal ibadah itu karena dia punya kecenderungan untuk tidak beribadah, kecenderungan untuk tidak beribadah. Kecenderungan untuk taat itu bernilai di mata Allah karena dia punya kecenderungan maksiat. Nah, itu justru disitulah perjuangannya. Kenapa Allah begitu menghargai orang yang beriman, padahal dia punya kecenderungan kafir. Kenapa Allah begitu luar biasa menghargai orang yang taat beribadah? Karena padahal dia tuh punya kecenderungan untuk maksiat gitu. Nah, itu nilainya. Kalau kecenderungan maksiat dan kecenderungan kufur sudah tidak ada, ya nggak ada nilainya. Ya sama saja dengan malaikat misalnya. Malaikat nggak punya kecenderungan untuk berbuat maksiat. Dia pasti 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 taat gitu kan. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At-Tahrim ayat 8 ya, bahwa malaikat itu nggak punya kecenderungan sama sekali untuk maksiat. Jadi kalau Bapak Ibu berhasil dalam hidup itu berbuat taat pada Allah yang tidak pernah sekalipun berbuat maksiat, maka Bapak Ibu jauh lebih mulia daripada malaikat. Kenapa? Bapak Ibu bisa taat karena eh, mengalahkan kecenderungan maksiat. Sedangkan malaikat itu taat ya karena nggak punya kecenderungan untuk maksiat. Kan berbeda sekali jauh itu. Maka menurut kebanyakan para ulama, pandangan yang menyatakan bahwa kita harus berjuang mati-matian untuk menghilangkan unsur ria dari dalam diri kita sampai ke akar-akarnya sehingga sampai tidak ada lagi kecenderungan dia dalam diri kita itu pandangan yang niatnya benar tapi sesuatu yang tidak mustahil bisa dilakukan karena Allah akan tetap pada diri manusia itu tetap akan ada dua kecenderungan baik dan tidak baik itu sampai akhir hayatnya. Disitulah perjuangan hidup kita sebenarnya. Ya, itu ya. Maka banyak sekali amal ibadah yang sangat mulia di mata Allah, padahal itu tidak disukai oleh hawa nafsu kita. Satu contohnya kita lihat misalnya di Quran surat Al-Baqarah 216 itu ya. Ya itu di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kamu berperang. Wa huwa kurhun lakum, padahal itu sangat tidak disukai oleh kalian gitu. Jadi Allah sendiri menyatakan kecenderungan manusia itu tidak ingin berperang. Kenapa? Berperang itu resikonya mati, Pak. Siapa yang ingin segera mati itu kan pada pada umumnya ya orang tidak seperti itu kecuali mereka yang sudah mampu tadi mengalahkan kecenderungan kecenderungan duniawinya sehingga bagi dia perang merupakan peluang bagi dia untuk mendapat tempat yang mulia. Kalaupun dia mati mati syahid kan itu. Nah itu tapi pada umumnya manusia itu tidak suka berperang, tidak suka berperang sehingga banyak yang berusaha lari dari medan perang itu karena ya ada resiko. Jadi Allah sudah menyatakan bahwa kecenderungan manusia itu pasti tidak suka. Justru itulah Allah kenapa menyediakan surga bagi mereka yang berhasil berhasil memerangi ketidaksukaan yang ada dalam dirinya itu dalam nafsunya itu. Nah, itu ya. Lalu kita lihat lagi misalnya di Quran surah Al Imran ayat 14. Suyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minaz zahabi wal fiddati wal khairil musawwamati wal an'am wal harf. Itu kan jelas sekali itu. Bahwa manusia itu dihiasi oleh Allah hubbus syahawat. Nah, artinya punya kecenderungan syahwat kepada wanita. Ini boga lalakonnya lelaki ini, subjek laki-laki. Bukan berarti wanita tidak punya kecenderungan syahwat kepada laki-laki, ada. Cuman laki-laki lebih gitu ya, makanya yang di yang disebut di sini laki-laki. Jadi bahwa kalau kita tertarik melihat seorang wanita gitu ya, padahal itu bukan bukan pasangan hidup kita yang sah misalnya, itu wajar, Pak. Wajar. Memang ada dalam diri kita itu. Maka berpahalalah ketika kemudian kita mampu mengendalikan hawa nafsu kita dengan menyatakan ya Allah beri hindar astagfirullahaladzim sudah maka kata Rasulullah segera pulang saja ke rumah gitu. Pulang ke rumah segera temui istrimu yang halal itu karena yang ada pada wanita itu ada juga pada diri istrimu kan itu selesai gitu. Kendalikan bahwa itu ada kecenderungan wajar memang ada pada diri setiap manusia.
Bahkan kalau ada seorang pria melihat wanita yang sangat cantik, kemudian dia tidak tertarik, ini ada masalah dengan pria itu. Ada masalah, itu nggak normal itu. Apalagi kalau dia tertariknya pada sesama jenis, itu lebih lebih tidak normal lagi gitu kan itu. Jadi normal, jadi itu nggak bisa dihilangkan. Begitu juga kecenderungan yang lain, wal banin, mencintai anak, wal qanatiril muqantarat min berlimpah. Jadi kalau ada seorang muslim ingin kaya, itu wajar, Bu. Wajar. Malah aneh gitu kalau ada orang dia tuh inginnya miskin, ingin sengsara itu. Itu itu nggak normal gitu. Ya, itu ya. Jadi yang di kecenderungan itu ada, cuman yang dituntut oleh Allah itu bagaimana kita bisa mengendalikan kecenderungan itu gitu. Supaya kecenderungan ingin kaya itu dalam hal yang halal. Sehingga kalau misalnya dia bisa kaya tapi dengan jalan yang haram, maka dia akan segera istighfar dan meninggalkan. Dia tidak mau kaya kalau dengan jalan yang haram. Kalau orang misalnya ingin punya jabatan, ya wajar. Wajar. Bahwa kemudian dia bisa memperoleh jabatan itu harus dengan jalan sogok menyogok, misalnya yang dilaknat oleh Allah, gitu. Allah sangat benci pada orang memperoleh jabatan dengan cara sogok menyogok, atau bukan jabatan saja, urusan gitu ya, dalam segala urusan dia lakukan untuk bisa memperoleh sesuatu itu agar cepat urusannya selesai dengan menyogok misalnya dan sebagainya. Maka dia akan segera istighfar dan meninggalkan itu karena dia tahu bahwa itu tidak jadi itulah perjuangan, Pak. Maka Allah menilai seseorang itu berhasil ibadah kalau dia bisa mengalahkan kecenderungan itu. Kalau sudah tidak ada kecenderungan itu, ya apalagi ibadah namanya Pak, ya. Jadi eh, di dalam apa? Di dalam sebuah hadis Rasulullah mengatakan huffatil jannah bil makarih wa huffatin nar bis syahwat. Jadi kadang-kadang surga itu kata Allah dikelilingi oleh hal-hal yang tidak disenangi. Jadi orang yang berhasil menekan kecenderungan yang dia sukai malah gitu ya. Dia suka untuk melampiaskan hawa nafsunya, tapi dia mampu menahan kecenderungan hawa nafsunya itu. Jadi eh, mencintai perbuatan yang terlarang atau bukan mencintai lah, cenderung melakukan perbuatan yang terlarang itu bukan dosa, bukan dosa, Pak. Bahkan luar biasanya dalam Islam itu ketika seorang berniat berbuat maksiat selama itu masih dalam niat dia tidak masuk tidak termasuk kepada kategori berdosa, Pak. Selama itu masih ada dalam niat. Itulah luar biasanya Allah, karena Allah tahu bahwa setiap manusia punya kecenderungan itu. Ya Allah menciptakan setiap manusia dengan kecenderungan itu. Jadi ketika seorang muslim berniat, saya besok mau berbuat anu, padahal itu adalah perbuatan maksiat, melanggar aturan Allah gitu ya. Maka selama itu masih ada dalam niatnya, Allah belum mengizinkan malaikat untuk mencatatnya. Baru kemudian dicatat sebagai perbuatan dosa, manakala niat dia untuk berbuat maksiat itu sudah benar-benar dia laksanakan, baru tercatat sebagai suatu dosa. Jadi selama itu masih tersimpan kecenderungan itu dalam dirinya, bahkan sudah berniat untuk melakukan, tapi dia tidak, akhirnya dia tidak lakukan, bahkan kemudian beristighfar dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, malah dia tidak dianggap sebagai sudah berbuat maksiat, malah menurut sebagian ulama dia berpahala karena dia mampu akhirnya menafikan atau meniadakan kecenderungan itu. Jadi orang yang beribadah itu seringkali dipahami adalah hanya orang yang melakukan amal kebajikan. Kalau itu betul, pasti ibadah itu. Jadi termasuk ibadah itu ketika orang punya kecenderungan maksiat, berhasil dia atasi gitu. Sehingga akhirnya tidak jadi berbuat maksiat. Dia sudah beribadah. Karena sudah berhasil mengalahkan kecenderungan yang ada dalam dirinya itu. Dari sini nanti kita akan pahami ada hadis Rasulullah SAW yang mengatakan begini. Rasulullah dalam sebuah hadis mengatakan orang yang mau berinteraksi dengan masyarakat
dan lalu dia siap menghadapi bermacam cobaan, ujian, ya, kecaman mungkin atau sesuatu yang tidak menyenangkan dirinya, fitnah dan seterusnya, dan dia mampu mengatasi itu jauh lebih mulia kata kata Allah ketimbang orang yang diam di rumah, tidak mau berinteraksi dengan masyarakat karena tidak siap menghadapi kecaman, hinaan, fitnah dan sebagainya. Lalu apa pahalanya orang itu? Apa pahalanya? Maka kalau diibaratkan, jadi mohon maaf, kalau diibaratkan begini, ikan yang hidup di air yang deras, itu dagingnya lebih enak ketimbang ikan yang hidup di air yang tenang. Saya dulu sampai sekarang di rumah yang cuma sebesar itu saya punya kolam lah gitu, kolam ikan itu. Dulu saya apa taruh apa ikan koi di sana ya, ikan koi. Nah, saya melihat itu suatu ketika datang entah virus apalah saya nggak ngerti itu ya. Ikan itu mulai pada sakit itu. Nah, saya minta bantuan dokter hewan. Nah, kebetulan waktu itu dokter hewannya mengatakan, Pak Tian katanya, nih mohon maaf ini virus jenis ini memang nyerangnya itu ke insangnya. Biasanya kan di badannya itu ya, kutu-kutu apa itu udah mudah mengatasinya. Ini menyerang ke insangnya itu. Sampai insangnya itu kalau sudah diserang itu warnanya pun sudah jadi coklat gitu ya, agak merah lagi gitu. Nah, itu udah sulit untuk diselamatkan. Jadi kata dokter hewan itu, Matian katanya, ini belum ketemu ini katanya obatnya itu, obat untuk penyakit ini. Tapi kalau kita mau coba, kita coba katanya. Wah, saya kira kewajiban kita mencoba dok. Saya bilang, ayo kita coba lah. Akhirnya disuntik setiap ekor itu, setiap ekor itu disuntik gitu kan. Besoknya datang lagi dokter itu ke rumah, suntik lagi gitu kan. Terus ya setelah beberapa hari mati semua, mati semua. Ya, memang dokternya udah bilang dari awal bahwa ini belum ditemukan obatnya. Mungkin kalau sekarang mudah-mudahan sudah ditemukan itu. Jadi akhirnya mati semua itu. Nah, mati semua, akhirnya ya kita manfaatkan, dibilang kita makan itu. Ya Allah, saya nggak mau makan sedikit pun daging, nggak enak man, dingin itu dagingnya itu kalau digoreng juga jadi hancur dan sebagainya itu. Ya, karena jadi yang enak itu ikan yang hidup di air deras, Pak. Yang setiap hari berjuang gitu kan, yuh, datang air, datang ombak, datang segala macam. Nah itu yang dagingnya enak itu. Kalau ikan yang tenang itu malah nggak enak itu. Jadi ini hanya tamsil saja hadis Rasul tadi bahwa orang yang mau berinteraksi dengan masyarakat lalu terkadang kena fitnah, terkadang kena macam-macam lah berhasil menghadapi itu lebih mulia kata Rasulullah di mata Allah ketimbang orang yang diam saja nggak mau berinteraksi sosial, nggak mau berinteraksi bermasyarakat karena dia nggak siap menghadapi ujian cobaan yang ada di masyarakat. Lalu di mana dapat pahalanya? Jadi ketika ada orang memfitnah kita, kita bersabar kan kita dapat pahala pahala bersabar gitu kan. Kita ada peluang untuk berbuat dosa, ada peluang untuk korupsi, lalu kita alhamdulillah ingat pada Allah beristighfar sehingga tidak korupsi. Kita dapat pahala. Jadi pahala ibadah itu bukan hanya karena kita melakukan amal kebajikan, tapi ketika kita punya kecenderungan dan punya peluang untuk berbuat dosa, lalu kita mampu menahan untuk tidak berbuat dosa. Allah luar biasa bijaksananya untuk menilai perjuangan kita untuk tidak ini. Jadi kembali para ulama ingin menekankan bahwa pendapat pertama bahwasanya yang perlu kita perjuangkan itu adalah mengikis habis kecenderungan ria dalam diri kita sampai tidak ada lagi itu cita-cita yang mulia tapi mustahil. Mustahil itu selama kita masih hidup di alam dunia ini kecenderungan itu pasti ada sampai sakaratul maut. Sehingga jangan aneh gitu ya, seperti saya katakan tadi, orang yang tadinya luar biasa taat beribadah pada Allah, nauzubillah, tiba-tiba di akhir hayatnya menjadi orang yang ahli maksiat. Sebaliknya ada orang yang luar biasa ahli maksiatnya, tiba-tiba di akhir hayatnya alhamdulillah husnul khotimah gitu. Dia menjadi orang yang luar biasa baiknya gitu. Atau sebaliknya bahkan ada orang yang kafir seumur hidupnya,
tiba-tiba di ujung ayatnya dia malah masuk Islam. Karena kecenderungan kecenderungan beriman itu ada dalam dirinya. Atau sebaliknya, nauzubillah, orang yang mukmin, yang soleh luar biasa, malah di ujung hayatnya itu dia murtad, kafir. Nah, sangat mungkin semua itu terjadi. Karena kecenderungan itu tetap ada dan disitulah Allah akan menilai seberapa jauh perjuangan kita mengasihi ini. Menurut pendapat ulama, dengan mengikis habis sampai ke akal-akalnya itu suatu keinginan yang mulia, tapi itu mustahil. Jadi pendapat ini kita abaikan saja, ya. Lalu pendapat yang kedua ya mengatakan bahwa ada orang yang punya kecenderungan untuk ikhlas, gitu, beribadah. Bukan bahwa saya kecenderungan untuk beribadah. Dia punya kecenderungan untuk beribadah. Tapi karena dia juga punya kecenderungan ria, gitu kan. Akhirnya dia nggak jadi beribadah karena kecenderungan ria itu. Ngapain juga sekarang saya beribadah? Kalau dasarnya ria kan tetap tidak akan mendapat pahala, gitu kan, dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sudah saja nggak jadi. Ada contohnya, misalnya dia mau bersedekah, gitu kan, atau nyumbang untuk pembangunan masjid atau untuk membantu saudara-saudaranya yang sedang dapat musibah di Aceh, misalnya di Sumatera Utara, Sumatera Barat, sudah punya niat itu. Tapi timbullah rasa kecenderungan untuk ria, sebenarnya dia menyumbang itu. Lalu kemudian, daripada ria dan sedekah saya kemudian gak ada nilainya di mata Allah, akhirnya dia meninggalkan niat itu. Nah, itu ada juga orang yang cenderung seperti itu. Nah, menurut Imam An-Nawawi, ini nggak benar sama sekali, Pak. Nggak boleh. Jadi nggak boleh niat yang mulia digagalkan karena takut ria, gitu. Ya, harusnya dia berjuang untuk bagaimana supaya kecenderungan rianya itu hilang, gitu ya. Bukannya menggagalkan ibadahnya, gitu. Bukan menggagalkan ibadahnya. Ibaratnya gini, ada orang kadang-kadang bercanda atau apa gitu ya. Nah, orang yang sholat itu terancam masuk neraka, gitu. Fawailul lil musallin. Anu sholat saya masuk neraka. Nah, ngapain juga saya sholat, gitu kan? Hari sholat oke kayak bakal asup neraka, gitu ya. Itu bukan begitu. Mestinya dia harus berusaha untuk sholat yang bisa ibadah sholatnya itu diterima oleh Allah. Dengan dia meninggalkan, kapan dia mau sholat ya? Yang khusyuk misalnya kan. Ini saya tuh setiap sholat itu susah sekali khusyuk. Berarti sholat saya nggak ada gunanya juga kan? Ya sudah nggak, udah saya milih nggak sholat aja gitu. Kan sama aja kan, nggak sholat masuk neraka, sholat dengan tidak khusyuk juga masuk neraka. Ya keliru pendapat ini. Pendapat ini justru kita harusnya berjuang. Nah, maka sekarang yang pendapat yang ketiga mengatakan bahwa yang pendapat pertama itu berlebihan dan mustahil. Pendapat yang kedua salah, punya kecenderungan ria, lalu kemudian meninggalkan niat ibadah itu. Yang benar, pendapat ketiga adalah kita tetap harus punya niat untuk menjalankan aturan dan hukum Allah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangannya. Kalau ada kecenderungan ria, kita harus atasi. Maaf sebentar. Kita harus mengatasinya, gitu ya. Bukannya malah kemudian meninggalkan ibadahnya. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya kita mengatasi ria? Nah, itu ya. Nah, itu yang kita ingin bicarakan sekarang. Para ulama kemudian menyatakan ada beberapa petunjuk untuk kita bisa mengatasi kecenderungan ria itu agar dia tidak merusak nilai ibadah kita. Yang pertama adalah dengan kita memohon pertolongan Allah. Ya, pertolongan Allah. Siapa yang kuasa menolong kita kalau bukan Allah, gitu. Dia yang maha kuasa membolak-balik hati manusia. Maka sering katakan berdoa kan, ya muqallibal qulub, sabbit qalbi alal iman. Wahai yang maha kuasa membolak-balik hati manusia, ya. Maka tetapkanlah hati kami ya Allah dalam keimanan. Jadi eh, kalau Allah Subhanahu Wa Taala berkenan untuk melindungi kita dari sifatnya, apa sulitnya bagi Allah yang Maha Kuasa itu membolak-balik hati kita manusia itu, ya. Dan kita memperbanyak
ta'awuz, memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala dari kecenderungan ria gitu ya. Jadi kita mohon pertolongan pada Allah, ya Allah, tunjukilah kami, berilah kami hidayah agar hati kami itu cenderung pada melakukan sesuatu dengan ikhlas itu. Lalu kita memohon perlindungan pada Allah, jauhkan kami ya Allah dari kecenderungan ria itu. Nah, ini kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa kita lihat di Quran surat Az-Zariyat ayat 50, Pak. Di mana Allah Subhanahu wa taala menyatakan fafirru ilallah inni lakum minhu nazirum mubin. Kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau kepada siapa? Kembali kalau bukan pada Allah, kembali pada Allah dalam arti kita memohon padanya pertolongan agar kita uh, memiliki selalu kecenderungan ikhlas. Kita kan selalu berdoa itu minimal 17 kali dalam sehari semalam dalam sholat fardu ihdinas siratal mustaqim. Ini sudah kita bahas dulu waktu bahas tafsir Al-Fatihah bahwa ihdina tunjukilah berilah kami hidayah. Hidayah yang dimaksud di sini bukan hidayah ad-dalalah, bukan hidayah dalam bentuk petunjuk, karena hidayah dalam petunjuk-petunjuk itu sudah ada Al-Quran, hadis, sudah jelas itu petunjuknya. Ini mana yang harus kita lakukan, mana yang harus kita tinggalkan, mana yang halal, mana yang haram, mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, kan sudah jelas itu. Lalu kita minta petunjuk mana lagi? Nah, hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah al-ma'unah, hidayah pertolongan. Kita mohon pada Allah, ya Allah saya tahu sholat itu wajib, tapi tingkuna menihoream pisan itu kan itu. Tolonglah ya Allah bimbing saya agar saya tuh mau melaksanakan sholat. Saya tahu Allah itu haram, tapi kenapa saya kok cenderung ingin melakukan? Tolong Allah saya beri hidayah pertolongan itu hidayah maunah agar saya bisa menghindari dari perbuatan yang haram itu. Nah itu hidayah seperti itu. Nah, begitulah kecenderungan ria itu ada pada diri kita gitu. Nggak bisa kita hilangkan. Seperti tadi pendapat yang pertama itu. Nah, jadi jangan pula karena kecenderungan itu ada lalu kita tidak beribadah. Seperti pendapat yang kedua, jalankan terus amal ibadah kita, perjuangkan terus gitu. Kalau belum bisa berhasil khusyuk sekhusyuk-khusyuknya, ya Allah mudah-mudahan menilai perjuangan kita kan, bukan hasil. Asal kita berjuang secara optimal. Kalau kita belum merasa ikhlas betul-betul murni ikhlas itu 100%, ya baru bisa 60%, ya perjuangkan supaya bisa 70, bisa 80, bisa 90 kecenderungan itu sampai mungkin mudah-mudahan bisa 100%. Bukannya malah kita berhenti kan itu. Nah, di antaranya dengan memohon perlindungan pada Allah dari kecenderungan dia dan supaya Allah terus menanamkan dalam diri kita agar kita punya kecenderungan kuat untuk mengikhlaskan amal ibadah kita. Coba kita lihat juga bagaimana seorang Khalilullah, kekasih Allah, itu gelar yang diberikan Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau berdoa gitu. Beliau seorang nabi berdoa kepada Allah dan doanya wajnubni wa baniya an na'budal asnam ya. Itu di Quran surat Ibrahim ayat 35. Ya Allah lindungilah aku ya, dan keturunanku dari menyembah berhala. Lindungilah aku kata Nabi Ibrahim. Masa juga Nabi Ibrahim mau nyembah berhala gitu, menyembah berhala. Tapi ini menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim ingin menyatakan sebagai manusia pasti ada kecenderungan itu, kecenderungan untuk kufur itu, kecenderungan untuk musyrik, pasti ada. Maka Nabi Ibrahim memberi contoh, saya saja seorang Nabi yang dimaksud oleh Allah, kira-kira kalau saya bacain itu, saya masih berdoa memohon kepada Allah, jauhkan, lindungi aku ya Allah. Dan lalu dia berdoa juga untuk keturunannya, untuk anak-anaknya agar mereka juga dilindungi oleh Allah dari kecenderungan untuk ya menyembah berhala itu. Dan alhamdulillah ya dengan usaha Nabi Ibrahim mendidik anaknya ya, sedemikian rupa dua anaknya akhirnya jadi nabi dua juga kan, bukan hanya nauzubillah menyembah berhala, bahkan dua anaknya kemudian menjadi nabi lagi, yaitu Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Nah itu ya, nah, itulah perlunya kita berdoa memohon pada Allah itu ya. Dan yang lainnya kita dalam usaha untuk mengendalikan ria ini
ikrarkan, kita berikrar di hadapan Allah minimal 17 kali dalam sholat fardu, terutama di ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami mengabdi, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah gitu. Hanya dengan niat untuk mencari ridhamu. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hanya untuk Allah lah kita melakukan semua ini. Nah, itu terus kita tanamkan di dalam diri kita agar kita bisa menutup untuk munculnya kecenderungan ria itu. Ya. Jadi ini apa? Ya adalah doa-doa Rasulullah SAW yang dicontohkan itu ya untuk menghindari. Tapi kalau menurut saya ya kita boleh berdoa dengan bahasa kita gitu ya. Ya, intinya kita memohon pada Allah agar Allah berkenan untuk menetapkan hati kita dalam keimanan, dalam keikhlasan beribadah, menjauhkan hati kita dari kecenderungan untuk ria, sum'ah, ujub dan sebagainya. Dan yang berikutnya juga adalah dengan kita menanamkan prinsip ihsan yang dinyatakan oleh Rasulullah dalam hadis itu bahwa ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Bahwa ihsan itu kita mengabdi pada Allah seolah-olah kita melihat Allah gitu. Seolah-olah kita melihat Allah. Kalaupun kita tidak melihatnya, ya yakinilah bahwa Allah melihat kita. Nah itu ya. Jadi kita melakukan sesuatu itu seolah-olah kita melihat Allah. Layakkah kita eh, di hadapan Allah gitu, kita melakukan sesuatu bukan untuk Allah. Ya, gitu. Kalaulah kemudian kita memang tidak melihat Allah dalam arti syariat, kita tidak melihat Allah, yakinilah bahwa Allah pasti melihat kita. Sehingga Allah akan memperhitungkan apa yang kita perbuat gitu ya. Ini yang pertama yang ditawarkan oleh para ulama, bagaimana kita bisa mengatasi uh, kecenderungan ria itu. Pertama yaitu tadi ya, memohon perlindungan pada Allah agar kita dijauhkan dari ria. Sebaliknya memohon memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk terus menanamkan kecenderungan ikhlas di dalam diri kita agar yang muncul itu kecenderungan ikhlas karena ikhlas dan ria itu terus ada dalam diri kita nggak bisa hilang itu nggak bisa hilang orang yang sekarang berbuat ria itu sebenarnya ada kecenderungan ikhlasnya cuman yang muncul kecenderungan rianya orang yang ikhlas bukan berarti tidak punya kecenderungan ria tapi dia berhasil menekan untuk kecenderungan rianya itu tidak muncul gitu ya. Itulah perjuangan, itulah perjuangan dan itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala menilai perjuangan kita itu. Bukan hasil yang Allah nilai karena kita tidak pernah menentukan hasil. Dan yang kedua, usaha yang kedua ya kita memahami apa eh, hakikat ria itu, apa hakikat ria, lalu apa apa itu sum'ah, apa ujub yang pernah kita bahas. Agar jangan sampai kita tidak menyadari bahwa itu sebenarnya sudah masuk ria gitu. Sudah masuk ke dalam kategori ria gitu. Nah itu perlunya, ini sudah kita bahas kalau ini, saya nggak akan ulang lagi kan gitu ya. Jadi supaya orang bisa mengatasi ria, dia harus tahu apa hakikat ria gitu. Apa hakikat ria itu, apa sum'ah, apa ujub dan lain sebagainya. Yang ketiga, nah, para ulama menawarkan bagaimana kita mengatasi ria itu dengan bukan hanya saja menggambarkan sia-sianya amal kita di akhirat nanti, tapi juga dengan akibat yang akan didapatkan di dunia oleh orang yang ria itu. Itu akan menjadi bahan cemoohan. Gitu. Bukannya orang yang ria itu kan ingin mendapat penghargaan, gitu. Penghargaan dari orang lain. Gitu. Itu kan ria itu melakukan sesuatu karena ingin dihargai oleh orang lain gitu ya. Apakah melakukan sesuatu dengan ria itu dengan menampakkan sesuatu perbuatan untuk dilihat nah, itu ria. Memakan sesuatu untuk didengar oleh orang lain kan itu karena kita sampai mendengar membaca Al-Quran dengan indah niatnya supaya dipuji orang misalnya kan misalnya atau ya berdakwah untuk dipuji orang lain
Itu sum'ah kalau itu gitu. Atau menceritakan pada orang lain supaya orang tahu kalau dia itu tahajud tiap malam gitu kan dia ceritakan ya. Itu sum'ah itu. Nah, dia harus tahu semua ini ya. Jadi, nah itu bukan hanya saja dia akan hancur amalnya di mata Allah di akhirat, tapi sangat mungkin dia juga akan bukannya mendapat pujian, tapi mendapat cemoohan karena kecenderungan dianya itu. Ini ada diriwayatkan itu oleh para ulama tentang dalam kitab-kitab mereka itu tentang apa eh, akibat di dunia orang yang berbuat apa ria itu. Imam Al-Asma'i meriwayatkan bahwa pernah suatu ketika ada seorang Arabi, Arabi itu Arab pegunungan ya. Biasanya mereka kurang mendapat pendidikan gitu, karena mereka biasanya hidupnya hanya jadi apa, jadi pembala gitu dan keturunan itu. Nah, itu orang-orang Baduy istilahnya itu. Suatu suatu kali eh, dia sholat si Arabi ini di depan orang banyak itu. Tentu ini sholat sunnah kan ya. Sholat sunnah dia pada waktu menjelang mau sholat fardu. Lalu dia apa panjangkan, nah seperti tadi sholatnya dilama-lamakan gitu ya, rukunya juga dan sebagainya itu. Sampai akhirnya orang-orang di sana itu menyatakan ma'ah sana sholataka. Alangkah luar biasa bagusnya sholat kamu itu. Nah itu ya, akhirnya dia dapat pujian itu kan. Orang-orang memuji dia karena sholatnya itu yang kelihatan begitu luar biasa, khusyuk, lama, gitu kan. Maka orang pun memujinya. Setelah dipuji, dia malah dipuji orang banyak itu dia mengatakan fakola wa ana ma'azalika imun. Bukan hanya itu saja kata dia itu kepada orang-orang yang memujinya. Saya pun sekarang sedang saum. Jadi apa urusannya dia menyatakan itu? Gitu. Jadi orang kalau sudah punya kecenderungan untuk ria itu, dia kadang-kadang menyatakan sesuatu yang aneh-aneh gitu. Orang memuji dia karena sholat dia yang bagus. Dia kemudian mengatakan, tidak hanya itu, sebenarnya saya sendiri sekarang ini sedang saum itu. Terus orang nggak nanya itu kan. Jadi bahkan orang-orang yang ria ini, orang yang ingin dipuji orang lain itu kadang-kadang menjadi bahan cemoohan. Bukannya malah mendapatkan pujian, jadi bahan cemoohan. Dan itu banyak terjadi di masyarakat. Orang bisa menilai lah kalau ini orang ini ria. Akhirnya jadi bahan cemoohan di media sosial. Kan sekarang banyak itu ya. Di media sosial itu cemoohan-cemoohan untuk orang-orang yang memang nampaknya punya kecenderungan kuat untuk ingin mendapat pujian orang lain. Misalnya ini satu contoh ini, ya. Ini satu contoh itu. Ketika terjadi musibah di Aceh, di Sumatera Utara, Sumatera Barat, tiba-tiba ada video itu ada orang manggul-manggul beras itu kan itu ada orang manggul beras itu ya. Kan itu jadi bahan cemoohan itu. Maksudnya ria itu. Saya yakin ria itu kan. Ngapain juga harus di video orang manggul beras itu ya. Padahal orang tahu itu termasuk salah salah seorang yang menggunduli hutan itu kan. Nah, untuk memperbaiki posisinya dia bawa ini terus si kameramennya jelas itu cuma satu dua foto itu bawa beras itu. Kan itu jadi bahan cemoohan luar biasa oleh ini. Jadi orang yang ria itu kadang-kadang malah di akhirat jelas dia tidak akan mendapat pahala dari Allah. Di dunia pun akan menjadi bahan cemoohan orang lain. Dan banyak itu sekarang ya, semacam itu. Jadi beramal sedikit pada seorang warganya gitu kan. Lalu di videokan jadi konten sehingga ada yang terkenal sekarang gubernur konten itu. Karena bikin bikin konten satu itu lalu disebarkan semua sehingga kesan masyarakat itu wah ini eh, sang gubernur ini orang yang sangat luar biasa memikirkan rakyatnya gitu. Padahal rakyatnya cuman satu keluarga itu yang ditolong itu kan. Padahal urusan dia sebagai gubernur harusnya mengatasi 40 juta rakyat, bukan bukan 3 orang rakyatnya. Tapi kesan itu dibuat demikian rupa sehingga orang menilainya seolah-olah dia itu orang yang sangat luar biasa memperhatikan rakyatnya.
Kalau dia mau memperhatikan rakyatnya, harusnya dia mikirkan bagaimana mengambil satu kebijaksanaan untuk mensejahterakan rakyatnya itu yang jutaan itu, bukan dengan membuat konten gitu ya. Jadi ini malah jadi bahan cemoohan kan gitu. Jadi kadang-kadang ria itu malah bukan hanya saja menghancurkan nilai ibadah seorang nanti di akhirat di mata Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dunia pun ya bisa menjadi bahan cemoohan. Ini ada satu riwayat lagi ya, dari dari riwayat dari Thahir bin Husain, ini seorang ulama juga ya, seorang ulama di Baghdad. Dia ketemu dengan seorang namanya Abu Abdullah, Abi Abdullah Al Marwazi. Nah, saya nggak tahu tepat atau tidak menyebut namanya dia. Jadi ulama Thohir bin ini menyatakan pada Abu Abdullah ini, Munzukan sirta ilal Iraq ya Aba Abdullah. Sejak kapan kamu berada di Irak, wahai Abu Abdullah? Kata apa Tahir bin Husain ini. Sejak kapan kamu berada di Irak? Nah, ini kan pertanyaan yang wajar saja gitu ya. Udah berapa lama di Bandung? Nah, ini kan gitu kan. Sudah sejak dulu di Bandung atau baru enggak di Bandung baru 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 saja 5 tahun ini saya di Bandung. Sebelumnya saya di Bekasi atau di mana kan. Nah, itu wajar pertanyaan itu. Jadi Tahir bin Husain ini bertanya pada Abu, Abu Abdullah ini, sejak kapan kamu berada di Irak? Lalu jawabannya apa? Dakhaltul Irak munzu isrina sana wa ana munzu salasina sana so'imun. Saya masuk ke Irak itu sejak 20 tahun yang lalu. Jadi sudah 20 tahun dia berada di Irak. Saya masuk ke Irak itu sejak 20 tahun yang lalu. Dan selama 30 tahun saya selalu saum. Menurut Sanana gitu. Apa urusannya dia mengatakan sudah 30 tahun dia saum. Orang Thohir bin Husain itu bertanya, sudah berapa lama kamu di Irak? Tinggal dijawab 20-30 tahun. Dia jawab memang pertanyaan itu. Sudah 20 tahun. Tapi Sepertinya Pak Kiai terlempar keluar itu. ya, sudah muncul lagi suaranya? Ya sudah Pak, sudah Sudah Ustaz. muncul. Ya. Jadi sejak kapan? Kata itu kan, kata terusan, sejak kapan kamu berada di Irak? Sejak 20 tahun. Dan saya sudah saum selama 30 tahun. 30 tahun dia melakukan saum sunnah. Lalu Tahir bin Husain tertawa gitu. Tertawa gitu ya. Lalu kemudian setengah mengejek dan mengingatkan lah gitu ya. Bukan mengejek, mengingatkan. Ya Abu Abdullah, wahai Abu Abdullah, sa'altuka an mas'alah, fa'ajabta an mas'alatain. Saya cuma bertanya satu pertanyaan, kamu sudah menjawabnya dengan dua hal gitu. Saya kan cuma nanya, sudah berapa lama kamu di Irak? Kamu malah menjawabnya cukup satu jawaban, sudah sekian tahun. Ini kamu menjawabnya dengan dua hal gitu ya. Padahal saya cuma bertanya satu hal itu. Dia mengatakan sudah 20 tahun dia berada di Irak, tapi saum sunnah sudah 30 tahun gitu. Jadi sekali lagi bahwa para ulama mengingatkan bahwa ria ini bukan hanya saja bisa membuat seseorang itu apa eh, kehilangan nilai pahala di sisi Allah di akhirat nanti, tapi juga bisa membuat orang itu juga hina di mata Allah di dunia itu. Artinya banyak sekali kita akan melihat orang mencemoohkan orang-orang yang cenderung melakukan perbuatan dengan dasar ria itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, sudah habis ini Pak Adri. Oh iya, siap. Ya, 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 nanti bisa kita lanjutkan lagi lah ini ya. Tapi ini di antaranya para ulama menyatakan itu. Jadi yang ke atau kita lanjutkan satu lagi poin aja. Yang keempat, para ulama mengingatkan agar kita bisa melawan kecenderungan dia itu untuk mengingat akhirat gitu. Kalau tadi dunia, akibat dunia, akhirat di akhirat.
alangkah ruginya kita gitu ya. Kalau sampai perbuatan yang kita lakukan itu akhirnya bernilai ria di sisi Allah sehingga Allah tidak berkenan menerimanya sebagai amal ibadah. Alangkah ruginya, saya bayangkan itu. Sudah kita sekian puluh tahun hidup beribadah, waktunya sholat kita sholat, waktunya saum Ramadan kita saum. Sudah kita korbankan tenaga, pikiran, kita korbankan harta sampai untuk bisa melaksanakan ibadah umroh, ibadah haji. Dengan susah payah kita melaksanakan ibadah-ibadah haji di sana. Sudah kita berjuang mati-matian sebagai suami untuk mencari nafkah, istri, mengurus rumah tangga, mendampingi tugas suami, mendidik anak. Tiba-tiba di akhirat sekian puluh tahun perjuangan itu nol kata Allah. Alangkah ruginya kita. Alangkah ruginya kita. Gitu. Nah ini yang harus lu ditanamkan dalam diri kita, dalam pikiran kita. Gitu. Agar kita bisa melawan terus kecenderungan itu. Gitu. Agar betul-betul akhirnya kita bisa berhasil eh, menumbuhkan kecenderungan untuk ikhlas dan mematikan kecenderungan dia. Saya kira itu. Ya, mudah-mudahan kita semua eh, paling tidak yang ada di bergabung di Zoom ini, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berhasil mengatasi kecenderungan dia dan ya alhamdulillah mudah-mudahan ibadah kita tidak sia-sia di mata Allah Subhanahu. Amin. Ya Rabbal Dan terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Alhamdulillah, syukur Ustaz Nuhun atas ilmu yang disampaikan kepada kita tentang potensi rusaknya keikhlasan kita melalui sebuah apa namanya perasaan yang muncul dari diri kita yaitu sikap pria. Ternyata Ustaz, kalau dalam istilah itu ada ibadah yang disebut susah-susah gampang dan gampang-gampang susah. Kalau ibadah ria mah sepertinya susah-susah sulit, Ustaz. Susah-susah sulit sekali, Masya Allah. Uh, Baik para jamaah sekalian, kita sudah mendapatkan beberapa pendalaman tentang bab ria ini. Kita sudah di episode yang ketiga, pertemuan ketiga. Saya masih ingat dulu di pertemuan pertama, Ustadz menyampaikan beberapa ayat tentang definisi-definisi tentang ria, dan juga yang pertemuan kedua kemarin tentang amal-amal ibadah yang berpotensi ria, seperti tadi saya sempat tukil di awal. Dan di pertemuan ketiga ini kita dibahas tentang bagaimana kondisi ria itu bisa berperang dengan keikhlasan kita dalam hati begitu. Dan juga sekaligus pada malam ini Ustadz memberikan tips beberapa hal bagaimana agar kita menghindari sikap ria itu sendiri tentunya dalam setiap amal ibadah kita. Dan mungkin mengingatkan para jamaah sekalian ini sepertinya kita akan menjadi pertemuan terakhir bersama Ustadz Atian sebelum Ramadan ini. Karena pertengahan Februari nanti kita sudah masuk Ramadan, kita tidak ada kajian. Jadi ketemu lagi sama Ustadz kayaknya habis lebaran, habis lebaran, Ya, habis lebaran. Jadi ikhlas gitu. Ikhlas gitu. ini Ikhlas juga harus ikhlas ke ketemu Ramadan. jadi kita manfaatkan momen ini jika ada pertanyaan-pertanyaan apapun yang kita sampaikan kepada Pak Kiai tentang bab ikhlas, tentang bab riyab, juga tentang bab hawa nafsu yang sempat kemarin dibahas juga silakan ditanyakan, terutama dalam apa namanya kelak nanti implementasi kita ketika kalau sampai ke usia kita bulan Ramadan bisa kita amalkan gitu. Maka para jamaah sekalian jika ada pertanyaan silakan. Jika tidak, saya akan mencoba membacakan dulu pertanyaan yang sudah ditulis nih oleh Bapak Abdul. Ini bagus pertanyaannya, Ustaz. Ini mungkin senada dengan konten-konten begitu ya. Tapi ini bukan konten ya Ustaz, tapi ini sesuatu yang baik seperti ini. Izin bertanya Pak Kiai, apakah menyampaikan capaian-capaian prestasi dalam satu pekerjaan dengan mempostingnya di media massa atau media sosial, apakah termasuk ria, Ustaz? Mungkin prestasi akademik atau prestasi apapun. Ya, memang akhirnya nanti ya akhirnya soal ria dan tidak itu, soal ikhlas dan tidak itu kembali pada niat gitu. Dan yang tahu niat seseorang itu ya hanya dirinya dan Allah gitu. Kita kan nggak bisa memasuki apa hati dan kolbu seseorang untuk mengetahui apa niat dia itu. Maka dialah yang paling tahu untuk apakah saya ini ria, ada ria atau tidak. Jadi kalau misalnya dia memposting apa
CV-nya lah gitu ya, isi apa eh, sejarah perjalanan hidup dia gitu, sejarah pendidikannya, pengalaman hidupnya dan sebagainya. Dalam rangka memang dia untuk memperkenalkan dirinya untuk sebuah pekerjaan misalnya atau sebuah jabatan itu dituntut kan orang harus bisa menilai lah. Tidak semua orang mengenal mengenal diri dia kan itu, maka dia perlu memperkenalkan. Nah, kalau tujuannya seperti itu, mudah-mudahan jauh dari ria kan itu memang betul. Jadi kalau dia tiba-tiba memposting dirinya gitu, sayalah orang seperti ini. Orang nggak minta gitu, orang ah, nggak minta siapa diri Anda gitu, tapi dia yang memperkenalkan itu ya, memperkenalkan. Ya itu tadi yang seperti si Arabi itu ditanya ditanya berapa lama kamu sudah di Irak, malah dia menjawab 20 tahun dan saya sudah saum 30 tahun gitu. Nah itu kan siapa yang nanya dia saum dia sudah biasa saum sunnah atau tidak, gak ada yang nanya kan itu. Jadi itu artinya dia ingin dengan niat ingin menunjukkan bahwa dirinya itu adalah orang yang jadi kembali pada niat lah semua itu ya. Tapi ya sebaiknya istafir saya dari Rasulullah SAW. Artinya kalau Anda pada diri Anda sendiri, apa niat saya melakukan itu? Ya, itu. Apa niat saya menyampaikan itu? Yang bisa menjawab itu diri kita. Orang lain bisa saya bohongin. Semua orang bahkan bisa saya bohongin. Yang nggak bisa saya bohong itu diri saya dan Allah. Jadi itu saya kira. Baik, terima kasih. Begitu Bapak, jadi kembali lagi kepada niat diri kita sendiri. Tentu kita tidak akan pernah mampu untuk membohongi diri kita sendiri ya Ustadz ya. Pasti terjawab apa ria atau tidak. Tapi sekarang Ustadz canggih Ustadz. Jangankan seseorang ada potensi ria dengan berbuat sesuatu, berbuat amal sesuatu. Kadang suka ada begini juga. Aduh malam kesiangan nggak sholat tahajud. Hmm. Ya Padahal dia tidak itu, sholat tahajud tapi bisa bisa ria. ya ya itu juga kembali lagi kepada niat tadi gitu. Kalau niatnya itu dia betul-betul luar biasa merasa menyesal gitu bahwa tadi malam tidak tahajud gitu. Karena orang lain tahu kalau dia itu biasanya tahajud gitu. Mungkin mungkin tidak ada unsur ria di situ. Tapi kalau orang lain tidak tahu dia itu tahajud atau tidak, lalu dia menyatakan itu supaya orang lain tahu bahwa sebenarnya dia itu tukang tahajud gitu kan. Bahwa sampai sekali tidak tahajud itu rasanya seperti seperti terbebani oleh oleh satu utang gitu kan. Nah, itu sudah ria itu. Dan kita sudah bahas itu kalau dia memang suka tahajud. Kalau dia sama sekali tidak tidak biasa tahajud lalu menyatakan itu, nah itu yang disebut sum'ah al-kizib itu. Dua dosanya. Pertama dia ingin sum'ah, ingin dia gitu kan. Yang kedua ngawadul itu, ngawadul itu. Jadi dua dosanya. Jadi tergantung. Nah, termasuk dulu ya saya pernah ambil contoh. Cukup kita harus berhati-hati dengan ngirim-ngirim WA itu. Nah, kan banyak itu apa? Tahajud call maksudnya. Ah, ya tahajud call gitu kan, gitu. Tahajud call. Ayo ayo tahajud tahajud gitu kan, gitu kan. Nah, tanyalah pada diri kita, apa maksud kita ngirim itu? Ayo tahajud tahajud. Kalau maksudnya kita murni bahwa kita ingin mengingatkan orang, ayo tahajud dong. Tentu bagi yang sudah bangun ya. Dan yang tidur mau dikiriman WA, ada mau tahajud gitu. Ini bagi yang bangun, udah bangun coba kamu lihat HP kamu gitu kan, ayo tahajud misalnya seperti itu. Ya insya Allah berpahala dia. Berpahala untuk mengingatkan orang untuk tahajud. Kalaupun tidak dia sedang tidur, mudah-mudahan besok terbaca supaya nanti malam dia tahajud. Baca ajakan lah itu. Kan bagus itu amal ma'ruf nahi munkar itu. Tapi kalau maksudnya dia mengirim itu untuk menyampaikan pada orang banyak, ya saya teh ahli tahajud nih, sekarang saya sudah bangun mengirimkan WA itu. Itu sudah ria itu. Sudah ria itu nanti kenanya. Untung kalau dia tahajud memang. Jadi ria itu. Tapi setelah dia ngirim WA terus dia tidur, itu tahajud-tahajud acan. Nah itu yang semua al-kizib itu. Sudah seria itu, kawadul kan itu. Jadi memberikan kesan pada orang lain bahwa dia ahli tahajud, padahal setelah dia kirim WA itu dia malah tidur kan itu.
Tidak juta-juta acan itu. Ya, itu. Jadi kitalah ya masing-masing yang bisa menilai itu gitu. Tapi coba kita hindari hal-hal yang kita ragu gitu kan. Saya sering gini, bagaimana kalau gitu kita melatihnya? Melatih supaya supaya jangan kena ria. Nah, itu yang perlu latihan itu. Ketika kita berniat bersedekah, ada kecenderungan karena orang lain melihat. Saya lebih cenderung kalau itu udah unsur rianya itu ya, sudah gagalkan saja sedekahnya. Nggak jadi kita bersedekah gitu. Nah, tapi bukan berarti kita gagal bersedekahnya, menunda sedekah itu. Sampai kita punya peluang untuk menyampaikan sedekah itu, sudah hilang kecenderungan itu, nggak ada orang yang menyaksikan. Nah, kita sampaikan itu ya. Itu mungkin yang dimaksud oleh Rasulullah SAW itu berusaha kita bersedekah, tangan kanan memberi, tangan kiri. Jadi berusaha untuk kita bersembunyi dari pandangan orang sehingga menutup kecenderungan ria yang ada dalam diri kita. Nah itu harus kita perjuangkan terus. Gitu. Ya. Baik, terima kasih Pak Enggak, Kiai. kalau ada yang lain. Ini saya melihat Prof. Iva sudah open mic. Ini seperti apakah akan bertanya, Prof? saja tidak ada pertanyaan, sedang sedang introspeksi. Baik, baik. Itu malah lebih bagus ya sepertinya. Ustadz, punten ini Ustadz. Tadi Ya, kan ya, Ustadz Prof. sempat, Ustadz sempat menyampaikan bahwa kita tuh tidak mungkin ya untuk membabat habis ria itu sampai 0% gitu kan. Ya. Nah, kita hanya bisa di ranah berjuang bagaimana agar keikhlasan itu cenderung lebih banyak daripada unsur ria yang ada di diri kita. Dan tadi di langkah-langkah untuk menghindari ria, kesimpulannya kan tetap kita harus terus melawan dalam aktivitas ibadah kita. Nah, yang pertanyaannya Ustaz dari saya, Ustaz, ketika kita sedang mencoba berlatih untuk mengatasi proses ria, itu kan pasti ada rianya, Ustaz, ya sedikit demi sedikit itu. Itu dicatat dosa nggak Ustaz sama Allah? Jadi gini, pada prinsipnya kita harus meyakini Allah itu adalah zat yang maha bijaksana, maha adil, maha pengasih, maha penyayang seperti itu. Di samping Allah maha penyiksa itu ya. Allah itu maha pengampun dan itu. Jadi selalu harus kita lihat itu. Jadi tidak mungkin sudah Allah nyatakan bahwa tidak mustahil Allah tidak menghargai usaha seseorang. Jadi selama dia sudah berusaha optimal, mestinya amal itu dinilai oleh Allah. Gitu. Karena berdasarkan usaha optimalnya itu. Jadi saya pernah begini, pernah ada seorang ngirim WA gitu, ke ke ini HP saya itu. Kelihatan sekali dia gelisah orang itu ya. Gelisah. Jadi saya tuh katanya pernah mendengar dari Ustadz Anu bahwa untuk yang dimaksud dengan sholat khusyuk itu syaratnya harus begini, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Lalu sempat lagi saya dengar lagi dari Ustadz itu ada tambahan yang lain dari Ustadz yang lain, oh, gini, 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 gini. Saya coba renung-renungkan itu dari masukan dari para Ustadz ini. Rasa-rasanya belum pernah saya sholat bisa sampai sekhusyuk itu gitu. Memenuhi syarat-syarat yang tadi disampaikan oleh para Ustadz itu. Jadi kalau gitu sia-sialah sholat saya selama ini gitu. Nah, gelisah dia. Nah, saya jawab di WA itu dengan ini, nampaknya dia belum puas gitu ya. Kembali lagi nge-WA lagi, tapi saya punya perasaan begini-begini. Dan akhirnya saya telepon aja gitu kan. Saya telepon aja ini. Mungkin kalau dengan WA terbatas gitu ya, ada saya sendiri juga mengetik harus lama dan untuk menjelaskan itu terbatas, jadi saya telepon. Saya telepon, jadi gimana saudara? Saya sudah berapa bulan ini rasanya gelisah terus gitu. Gimana dengan ibadah saya? Ibadah sholat terutama saya nggak khusyuk. Saya katakan, sudahkah saudara berusaha untuk khusyuk? Gitu. Sudah, mulai dari yang dianjurkan oleh para ustadz itu harus begini, harus begini. Saya usahakan itu, termasuk memahami apa yang saya baca. Sudah saya usahakan. Belum yakin nggak bahwa usaha Anda itu sampai detik ini sudah optimal? Yakin saya sudah optimal. Insya Allah diterima. Insya Allah diterima.
Masa la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani seorang di luar kemampuannya. Selama kita sudah merasa optimal berusaha, insya Allah ibadah kita diterima. Nah, besok usaha lagi terus, terus berusaha, jangan pernah berhenti. Tapi setiap titik optimal kita, nah disitulah karena hasil bukan kita yang menentukan. Kita manusia tidak pernah bisa menentukan hasil. Kita hanya berikhtiar. Maka yang Allah akan nilai itu ikhtiar kita. Seberapa jauh ikhtiar kita secara optimal untuk bisa khusyuk. Seberapa jauh usaha kita optimal untuk bisa ikhlas. Gitu. Itu yang dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hasil. Bukan hasil. Jadi ya, ya Allah maha bijaksana. Itu. Kita yang sering tidak bijaksana. Gitu. Tidak bijaksana. Anak nggak lulus kita marahin gitu. Anak nilainya kurang bagus kita marahin. Kalau kita marahin karena dia usahanya kurang, wajar. Wajar kita marahin, kita ingatkan. Ini dia sudah usaha maksimal, lalu entah bagaimana dia tidak lulus atau nilainya tidak baik. Harusnya kita hargai. Hargai karena dia sudah berusaha maksimal gitu. Gitu. Ada yang apa? Ada orang tua pulang ke rumah, si anak sedang main, anak-anak yang kecil itu sedang main. Melihat orang tuanya pulang, ayahnya pulang, lari dia meninggalkan temannya, teman bermainnya itu untuk mengambil air minum untuk ayahnya yang baru datang itu kan. Akhirnya dia terjatuh sehingga air tumpah karena mungkin pikirannya masih bermain dengan temannya. Terjatuh sampai tumpah, bukan tumpah, bahkan pecah segelas. Dimarahin oleh ayahnya. Ini nggak bijaksana betul sang ayah itu. Harusnya dia menghargai si anak yang tidak diwajibkan melakukan itu gitu. Tidak pernah si ayah memerintahkan anaknya harus melakukan itu. Kesadaran si anak sendiri untuk berbakti pada ayahnya, lari meninggalkan teman bermainnya hanya untuk sementara bisa memberikan air minum. Itu yang harus dihargai. Apa artinya sebuah gelas yang pecah dibandingkan dengan keinginan si anak untuk nah, kita yang sering tidak bijaksana. Allah itu maha bijaksana. Allah maha bijaksana menilai niat kita, mulai usaha kita. Tapi ya itu tadi, usaha itu harus optimal. Insya Allah bernilai di mata Allah SWT. Baik, Ustaz. Terima kasih, Ustaz. Alhamdulillah. Izin Ustaz, saya akan membacakan dua pertanyaan sekaligus sih dari dua jamaah, mungkin karena waktu yang sebentar lagi, dari Ibu Nurul dan Ibu Tita. Ini pertanyaannya bagus. Yang pertama, izin bertanya, jika kita mengajak anak untuk ngaji dengan bilang, masa kalah sama ibu yang ngaji sehari satu juz, apakah itu masuk dalam ria atau tidak untuk memberikan motivasi itu? Ya, itu tadi. Bahkan, bahkan memang eh, kalau itu untuk memberi motivasi, untuk memberi contoh, untuk mengingatkan, untuk ya mendorong anak itu, sebab jauh dari dia itu, Pak. Jauh dari dia. Tapi kembali lagi hati dia yang harus bertanya itu. Jadi sampai begini, Syekh Mutawalli As-Sa'rawi ini ulama yang sangat saya kagumi itu dalam hidup saya itu. Salah seorang ulama yang sangat saya kagumi itu karena pemikiran dan pandangannya yang luar biasa menurut saya. Dia berpendapat begini. Andai kata ada seorang misalnya eh, sering dia kaya gitu, dan dia sering beramal ibadah atau memberi infak itu untuk pembangunan masjid, untuk menolong ini dan sebagainya. Tapi selalu dia karena takut ria, dia minta namanya itu tidak disebut. Tolong ya, nama saya jangan disebut, sebut saja hamba Allah. Itu. Banyak kan sekarang orang seperti itu. Tolong jangan disebut nama saya, sebut saja hamba Allah. Niat dia agar jangan sampai ada ria. Kalau itu memang nggak menimbulkan masalah, ya bagus bagi dia. Karena dengan demikian. Tapi kalau itu menimbulkan fitnah, misalnya fitnahnya begini, orang di sekitar masjid itu kemudian mengatakan, orang ini kayaknya luar biasa itu yang di rumah yang di nomor sekian itu. Tapi Sugan pernah gitu tanya nyumbang ke masjid, dan pernah saya tanya. Ya kenapa orang menganggap dia nggak pernah? Ya nggak pernah tersebut namanya. Yang ada apa Allah, nggak jelas siapa. Padahal dia selalu itu nyumbang ke masjid itu. Nah, kata saya Mutawalli Sarawi, kalau gara-gara dia menyebut hamba Allah itu bisa menimbulkan fitnah, padahal
fitnah itu sesuatu yang sangat luar biasa dosa. Dan yang dosa itu bukan hanya yang memfitnah, yang memberi jalan orang untuk memfitnah, maka sebaiknya dia menyebut namanya. Dia menyebut namanya, asal dia yakin betul dengan keikhlasan dia itu. Dia sebut saja namanya demi untuk menghindari fitnah. Itu untuk orang yang kaya. Tapi kalau orang yang miskin, kata beliau, lebih baik tidak menyebut nama. Karena orang miskin kalau tidak bersedekah juga mau jadi fitnah itu. Kata jelma miskin, saya miskin gitu mana, jangan pernah dia bersedekah wajar udah miskin itu. Ya, itu. Jadi orang miskin itu wajar tidak bersedekah. Ya, lebih baik dia tidak menyebut namanya. Tapi sekali lagi, dia harus betul-betul yakin bahwa dirinya memang terhindar dari ikhlas itu, dari ria itu. Lebih baik dia sebut namanya karena banyak orang mengira gitu ya, dan saya sering mengingatkan diri saya sendiri gitu ya, dan kita semua yang orang banyak mengira yang berdosa itu orang yang memfitnah, itu selalu begitu kan. Padahal yang juga ikut berdosa itu orang yang memberi jalan pada orang lain untuk memfitnah. Jadi jangan sampai kita melakukan sesuatu yang itu menyebabkan orang lain akhirnya jadi berburuk sangka, lalu memfitnah. Jadi ketika kita memberi jalan, sama dia yang untuk itu rumah kosong biasanya hari Kamis itu ditinggal. Nah itu bukan berdosa gitu. Atau dia tidak pernah berbuat maksiat, tapi dia menyediakan tempat untuk seorang berbuat maksiat. Jadi dia termasuk juga berdosa. Jadi kalau dia kaya dan uh, dia menjadi panutan apalagi di masyarakat itu sebaiknya dan dia yakin keikhlasannya sebaiknya dia tunjukkan pertama supaya tidak menimbulkan fitnah, yang kedua supaya orang lain menjadi ikut. Nih, ayo kita menyumbang nih untuk saudara-saudara kita di Aceh misalnya kan. Nih saya duluan ini sekian gitu. Supaya mendorong orang lain pada bersedekah. Nah, tinggal niat dia. Kalau niatnya untuk mendorong orang lain, karena dia sering jadi panutan orang, misalnya kan itu. Kalau dia nyumbang, orang lain pada ikut menyumbang. Maka tidak ada masalah di situ. Tapi kalau melihatnya, ayo nih, nah, memang dia untuk ria, ya ria lah gitu. Jadi kembali kalau kalau kita menghukumkan, tetap kembali pada niat seseorang dan hanya orang itu yang bisa menilai. Dan orang itu jaga yang mengambil keputusan, apakah saya lebih baik menyebut nama atau tidak. Ya. Baik, terima kasih Ustaz. Begitu Ibu Nurul, Alhamdulillah sudah terjawab. Satu lagi Ustaz dari Ibu Tita, ini bagus. Pertanyaan mungkin kita mengalami ini Ustaz. Eh, saya jika memberikan infak atau sedekah suka langsung ke seseorang Ustaz. Saya punya perasaan ikhlas, tapi kadang-kadang diikuti ragu apakah orang tersebut benar dalam kondisi yang terlihat atau pura-pura saja. Itu bagaimana Ustaz? Ada perasaan begitu saat memberi sedekah. Itu kembali lagi saya pernah teringat dengan pernyataan Syekh Mutawali itu. Ketika kita ragu ya, ketika kita ragu ini benar orang ini miskin gitu atau pura-pura miskin. Nah, kita masih dalam keraguan ya, belum sampai pada tingkat kecenderungan yakin ini orang pura-pura gitu. Jadi masih dalam ragu-ragu itu artinya 50-50 kan. Bisa dia betul-betul fakir miskin, bisa juga dia dia pura-pura miskin, menjadikan kemiskinan, pura-pura kemiskinan itu sebagai ladang mencari mencari uang gitu. Itu ada juga kan di masyarakat itu, bukan satu dua lah contoh seperti itu. Ketika kita ragu-ragu, sebaiknya kita tetap memberi. Bismillah kita beri saja ya Allah saya. Kenapa? Andai kata nanti kita tidak memberi, ternyata dia miskin dan sedang butuh, kan kita jadi melalaikan hak orang lain itu. Gitu. Andai kata kita ternyata tertipu, ya insya Allah amal kita tetap diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dialah yang berdosa karena menipu kita gitu. Nah, jadi sebaiknya kita tetap memberi sedekah. Tetap memberi sedekah, khawatir kalau memang dia betul-betul sedang membutuhkan pertolongan. Memang miskin dia. Kalau seandainya dia berbohong menipu kita, ya dia yang berdosa menipu kita.
tapi kita tetap dapat pahala karena kita sedang ingin menolong seseorang. Hanya kita dalam posisi yang tertipu gitu. Tapi kalau kita yakin orang ini memang penipu, memang menjadikan ini sebagai mata pencaharian, ada orang-orang seperti itu kan itu. Kita yakin itu, maka memberi itu keliru kita memberinya, karena kita ikut apa ikut membina orang untuk menjadi orang yang jadi harusnya Rasulullah SAW sendiri ketika datang betul-betul fakir miskin, datang ke Baitul Mal itu kan ke kas negara lah kalau kita sekarang itu. Rasulullah tidak memberi uang, bahkan memberi kampak kan itu. Nih kampak ini kata Rasulullah. Cara mempergunakannya begini, begini, begini. Coba kamu berusaha dengan kampak ini. Sampai kamu datang lagi ke sini untuk memberi sedekah. Itu dia berusaha dia. Waktu ketika datang lagi dia ke Baitul Mal untuk memberi sedekah. Karena dia sudah bisa memperoleh rezeki dari usaha dia dengan diberi kampak oleh Rasulullah itu. Jadi memang harusnya seperti itu. Cuman makanya saya dulu pernah punya ide, cuman belum terlaksana gitu ya karena saya coba itu nggak mudah gitu. Saya ingin kalau bisa, misalnya di Bandung itu ya, ada Baitul Mal gitu. Baitul Mal Bandung gitu ya, misalnya di sebuah masjid, misalnya kita jadikan masjid utamanya itu mana? Masjid Istiqomah misalnya, atau Masjid Salman ITB. Nah itu jadi pusatnya. Nah maksudnya si Baitul Mal masyarakat Muslim Bandung itu sekarang dikelola oleh semuanya itu daftar hanya ada di Istiqomah. Jadi Istiqomah itu punya daftar semua fakir miskin yang ada di Bandung dan semua fakir miskin yang merasa fakir miskin daftar ke Istiqomah kepada pusat itu. Nanti Istiqomah tinggal membagi kan itu. Misalnya fakir miskin itu ada berapa ribu misalnya kan itu dibagi kepada masjid-masjid yang ada di Bandung itu. Ini Masjid Ashifa mau ngambil berapa ini mampunya itu menangani fakir miskin. Kami mampu paling banyak 10 lah. Nah, sudah 10. Maka fakir miskin A, B, C, D, E 10 itu masuk dalam daftar Masjid Ashifa. Lalu masjid yang Al-Muhajirin ini yang di sini mampu berapa? Saya 15, kasih 15 daftar fakir miskin lain. Yang lain di Ashifa ya, yang itu. Sehingga terbagi semua fakir miskin. Sehingga masing-masing masjid itu hanya mengurus yang 10 itu saja. Insya Allah dalam waktu dekat dia sudah tidak akan jadi fakir miskin lagi. Maka semua fakir miskin yang berkeliaran di jalan yang ke rumah ditolak. Nggak akan ada yang melayani. Silahkan kamu daftar ke Istiqomah. Kamu akan didaftarkan di masjid mana nanti kamu akan ditangani. Nggak akan ada lagi yang berkeliaran itu. Saya pernah itu punya ide itu, saya kumpulkan beberapa masjid dan sebagainya. Terus kita buatlah, saya bilang, ikatan masjid misalnya Semargahayu Raya gitu. Terus apa ikatan masjid di Bandung misalnya seperti itu. Itunya sudah tercipta itu, tapi untuk itu belum terwujud. Itu kalau bisa diwujudkan sangat bagus sekali, sangat bagus sekali. Sehingga fakir miskin itu terdaftar gitu. Terdaftar. Jadi kita nggak susah payah mikirin banyak fakir miskin. Kemampuan kita 10, kita beri modal dia, kita bimbing dia, kita arahkan dengan modal dari zakat, dari sedekah. Kita kasih modal, kita bimbing untuk dia bisa bekerja sampai dia bisa mandiri hidup lepas gitu. Cari fakir miskin. Kalau mengenangani 10 orang, rasanya setiap pasien atau 5 orang kan mampu. Daripada setiap ini datang, bagi, nggak jelas. Ya, saya kira itu idenya. Mudah-mudahan kita bisa ikut merealisasikan ide itu di masjid masing-masing gitu ya. Walaupun kalau di masjid masing-masing susahnya begitu. Nanti ada fakir miskin terdaftar di sini lagi, terdaftar pergi lagi ke masjid itu. Tapi yang aktif datang dia yang paling dapat banyak. Nah itu, ya kalau dia terdaftar nggak bisa, Pak. Anda tidak terdaftar di masjid saya, pasti Anda terdaftar di masjid yang lain. Kenapa datang ke sini? Oh kami belum terdaftar, dah pergi ke masjid pusat, ke Istiqomah misalnya tadi. Daftarkan diri Anda di sana itu. Nah, aman itu semua. Aman kita. Zonasi ya tadi ya. Hah? Sesuai zonasi aja berarti ya yang dekat itu ya. Ya, gitu. Kadang di satu RW itu bisa ada 3 masjid, Ustaz. Ya, ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, 3 masjid tidak akan menangani fakir miskin yang sama karena dia akan mendapatkan dari
masjid pusat tadi kalau istiqomah itu dia akan mendapatkan daftar 10 fakir miskin yang berbeda dengan di RW itu dengan 10 fakir miskin yang lain. Sangat mungkin 10 fakir miskin itu bukan dari sekitar RW itu. Dari mana mungkin itu? Nah, apa dia harus datangnya ke sana gitu. Jadi ke RW itu datang 30 fakir miskin masing-masing 10-10 ke masjid yang berbeda itu. Orangnya berbeda. Nggak ada masalah kalau itu. Sangat bagus Ustaz, kalau diimplementasikan Ustaz itu. Ya, Apalagi sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi IT yang bisa menunjang apa namanya aktivitas yang seperti itu Ustaz. iya. Apalagi sekarang dimudahkan dengan media sosial Teknologi seperti Ustaz. ini gitu kan. Jika si pusat dia sudah mempunyai daftar fakir miskin sekian banyak, lalu dia sudah sebarkan itu ke masjid-masjid yang ada di Bandung, lalu sudah bisa dibaca oleh semua kan itu. Oh, Masjid Anu menampung ini. Dan jadi ketika datang fakir miskin, datang ke Masjid Al-Fajar, itu Masjid Al-Fajar kan dia, siapa nama Anda? Nama Anda, oh nama Anda ada di masjid sana, pada Anda pergi ke masjid itu. Oh nama Anda betul memang tidak ada gitu. Silakan tadi ke Istiqomah daftarkan Anda di situ. Akan didaftarkan. Baik, baik, alhamdulillah, syukur. Jazakallah khair. Ustaz, ini waktu sudah lewat, tapi karena ini pertemuan terakhir dengan Ustaz sebelum Ramadan, izin Ustaz satu pertanyaan lagi Ustaz ini. Ini bagus ini. Ustaz, bolehkah kita menagih pinjaman kepada orang yang meminjam? Takutnya ada kurang ikhlas katanya gitu. Gimana, gimana tadi pertanyaan? Ini pertanyaannya, Bolehkah kita? bolehkah kita menagih pinjaman kepada orang lain? Jadi orang lain punya utang kepada kita, kita Ya, menagihnya. Apakah kita termasuk orang yang tidak ikhlas dalam memberi pinjaman? oh, ya. Orang yang meminjam itu harus harus diingatkan. Kalau memang dia sudah punya kewajiban untuk mengembalikan pinjamannya. Itu harus itu karena itu kewajiban. Sama dengan kita mengingatkan orang untuk sholat itu. Kan itu kewajiban dia. Ayo ayo sholat. Nah, masa. Jadi kita mengingatkan orang untuk melaksanakan apa yang menjadi kewajiban dia. Ya, jadi kita mengingatkan orang yang meminjam, orang yang berutang, bahwa Anda tuh punya utang, bisi hilap gitu. Bisi hilap itu kan dia berdosa gitu kalau melalaikan kewajiban untuk mengembalikan. Ya itu kita ingatkan. Wajib kita mengingatkan, bahkan harus kita ingat. Menjaga kalau dia lupa. Begitu juga kalau kita lihat tetangga tidak udah kelihatan nggak pernah ke masjid, kita harus ingatkan. Bisi hilap itu. Hilap itu dengan kewajiban sholat itu. Kita ingatkan. Bisi hilap gitu. Tentu saja sama terhilap horeannya. Bilang, saya ingatkan aja gitu. Jangan sampai meninggalkan kewajiban. Harus kita ingatkan. Kalau memang sudah waktunya dia untuk melaksanakan kewajibannya untuk mengembalikan pinjamannya. Kecuali kalau belum waktunya kan itu ya. Mungkin memang kenapa kita harus terus ingatkan untuk sian kadang-kadang mungkin dia. Tapi kalau sudah waktunya tanggal sian kan kamu harus mengembalikan. Kenapa belum dikembalikan? Ini sudah lewat 2-3 hari ya. Itu harus kita ingatkan. Baik Ustaz. Kalau baik Ustaz, kita sudah di penghujung kegiatan pada malam hari ini dan semua pertanyaan sudah terjawab. Mohon izin sebelum ditutup Ustaz untuk seperti biasa perkenannya untuk memimpin doa untuk kita semua, untuk saudara kita di Palestina dan saudara kita juga di Aceh, Sumatera Utara, dan juga yang terdekat saat ini yang terkena musibah juga saudara-saudara kita di Cisarua, Ustaz. Mohon didoakan dan juga semoga doanya untuk kita, semoga kita juga bisa Allah mudahkan untuk bisa menjadi sifat ria yang tadi. Maka Ustaz. Ya, nah, sebelum kita berdoa karena barusan saya diingatkan dengan ini, karena saya tahu juga di antara yang hadir di Zoom ini juga sering menitipkan amanah untuk membantu saudara-saudara kita. Saya ingin juga melaporkan bahwa Alhamdulillah kita terus memberikan perhatian di Anas Foundation, itu terus memberikan perhatian dan bahkan seperti juga di musibah musibah yang lain mulai dulu di Lombok misalnya atau belum lama ini di Cianjur itu kita mencoba terutama dalam hal penyediaan air bersih karena biasanya di musibah itu ya air bersih betul-betul tidak bisa didapat gitu ya oleh.
Dan apalagi seperti di daerah Tamiang di Aceh itu katanya kalau mau digali tanah itu kalau kalau dalam itu malah yang keluar ya susah untuk alhamdulillah kita kerjasama dengan teman-teman di ITB kebetulan pimpinannya itu sendiri salah seorangnya adalah salah seorang dari anggota Dewan Pakar ANAS itu. Kita selalu berkolaborasi dengan teman-teman di ITB itu dalam penyediaan air bersih. Nah, kita sampai sekarang masih konsentrasi di sana di beberapa daerah di Aceh. Selain bantuan-bantuan lain. Jadi terima kasih atas atas amanah yang sudah disampaikan. Insya Allah kita akan melaksanakan amanah itu. Mudah-mudahan dengan sebaik-baiknya kita sudah laksanakan. Ya, marilah kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena musibah yang menimpa saudara kita di Aceh itu juga sangat mungkin juga menimpa kita. Apalagi eh, menurut saya pernah mengikuti penjelasan dari Pak Ka'ban ya, mantan Menteri Kehutanan. Ya. Beliau menyatakan bahwa idealnya memang hutan lindung itu 40%, 60%-nya apa hutan apa tanah yang dipakai oleh penduduk. Jadi logika perbandingannya itu 60 tempat tinggal, 40 hutan lindung. Makanya disebut hutan lindung itu untuk melindungi yang 60 itu masyarakat yang hidup di 60 lahan 60% itu. Paling jelek itu 70-30. Nah, terjadinya itu kalau sudah sudah hutannya sudah 30% lagi. Nah, Jawa Barat kata beliau, sekarang hutan lindung itu tinggal 19%. Jadi dia mengingatkan masyarakat Jawa Barat siap-siap saja. Siap-siap saja. Ini akibat kita biarkan terus hutan itu digunduli gitu, untuk kepentingan orang-orang tertentu. Nggak tahu legal atau ilegal, saya nggak ngerti itu. Kenapa bisa dibiarkan seperti itu. Gitu. Ya, itu. Jadi marilah kita berdoa untuk saudara-saudara kita dan kita mohon juga perlindungan pada Allah. Ya mudah-mudahan yang selama ini merusak alam disadarkan dan bertobat karena mereka sudah merusak alam dan sekaligus juga merusak kehidupan masyarakat gitu ya. Bahkan menelan korban banyak itu. Ribuan ya, yang jadi korban gitu. Karena ulah hawa nafsu manusia. Mudah-mudahan Allah menyadarkan mereka bertobat gitu. Kalau memang hukum susah ditegakkan di negeri ini untuk mereka-mereka itu. Gitu. Dan mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah dari musibah. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin. Allahumma ja'alna indal bala'i minas sabirin. Wa indal ni'ma minas syakirin. Wa indal jaza'i minal faizin. Allahumma ta'asamna ala al-izzati wal jabarut. Wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut. Wa tawakkalna ala al-hayyi allazi la yamut. Isrif anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal bagh. اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي اصرف عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Ustaz atas segala panjatkan dan ilmu yang telah disampaikan kepada kami semua di malam hari ini. Khusus tentang bab ria yang berpotensi besar untuk merusak keikhlasan kita dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah sekalian, kita sudah tiba di penghujung kegiatan pada malam hari ini.
begitu banyak ilmu dan pencerahan yang kita dapatkan. Semoga Allah mudahkan kita dengan rizki pemahaman dan juga kemudahan untuk dapat mengkonversikannya menjadi sebuah amal soleh. Dan semoga di bulan Sya'ban ini kita diberikan kesehatan untuk beramal soleh dan juga untuk melatih diri kita untuk menghindari sifat-sifat ria itu sendiri melalui terus kita melawannya dalam setiap aktivitas amal ibadah kita. Dan juga semoga Allah sampaikan kita di bulan Ramadan nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik para jemaah sekalian, kita tutup kegiatan pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangannya dan terima kasih atas kehadirannya kita semua pada kajian online Masjid Asyifa F4 pada malam hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa kifatul majelis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi